Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ba'd. Para penuntut ilmu dimanapun antum berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada antum semua. Kita berjumpa kembali di pelajaran akidah, membahas kitab yang berjudul Thalathatul Usul wa Adillatuha, atau 3 landasan utama dan dalil-dalilnya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan kali ini kita akan membahas pertemuan yang ke-13, yaitu tentang hari kebangkitan dan risalah para nabi dan rasul alaihimussalam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, "Wan nasu idza matu yub'atsun. Wad-dalilu qauluhu ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wa qauluhu ta'ala, wallahu anbatakum minal ardi nabata, thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja." Manusia setelah meninggal akan dibangkitkan. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat 55, yang artinya, darinya atau tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Nuh ayat 17 sampai ayat 18, yang artinya, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh berangsur-angsur, kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalamnya atau ke tanah, dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat dengan pasti. Kemudian Syekh berkata, wa ba'dal ba'thi muhasabun wa majziyuna bi a'malihim. Wad-dalilu qauluhu ta'ala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Setelah dibangkitkan, manusia akan dihisab dan dibalas setiap perbuatannya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 31, yang artinya, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga. Penjelasannya, setiap manusia pasti akan merasakan kematian. Kemudian setelah mereka mati, mereka akan dibangkitkan pada hari yang agung, yaitu pada hari kiamat. Setelah dibangkitkan, mereka semua akan dihisab dan diberi balasan sesuai dengan amalan masing-masing. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan tentang orang yang ingkar atau yang mendustakan hari kebangkitan. Beliau berkata, وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَرْ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Barang siapa yang mendustakan hari kebangkitan, maka dia kafir. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Taghabun ayat 7, yang artinya, orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, wahai Muhammad, tidak demikian. Demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan, kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Penjelasannya, barang siapa yang mendustakan atau yang ingkar, tidak beriman kepada hari kebangkitan dan hari penghisaban, maka dia telah kafir. Mengapa? Sebab dia mengingkari salah satu rukun iman.
Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menjelaskan tentang Rasul dan risalah yang mereka bawa. Beliau berkata, "Wa arsalallahu jami'ar rusul mubasysyirin wa mundzirin, wad dalilu qauluhu ta'ala, rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul." Allah mengutus semua rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 165 yang artinya rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Kemudian Syekh berkata, wa awwaluhum Nuhun alaihi salam wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamun nabiyyin wad dalilu ala anna awwaluhum Nuhun qauluhu ta'ala inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Rasul pertama adalah Nuh alaihi salam dan rasul terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah penutup para nabi dan rasul. Dalil bahwa Nabi Nuh rasul pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 163 yang artinya sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Penjelasannya, Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul pertama. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 163. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Adapun nabi pertama adalah Adam alaihissalam. Dalilnya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang Nabi Adam alaihissalam, apakah beliau seorang nabi? Beliau menjawab, iya, beliau adalah nabi mukallam atau nabi yang diajak bicara oleh Allah. Sedangkan penutup para nabi dan rasul adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 40. Allah taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Artinya, Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Oleh karena itu, setiap orang yang mengaku sebagai nabi atau mengaku sebagai rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah berdusta dan kafir. Begitu juga setiap orang yang membenarkan orang yang mengaku rasul atau mengaku nabi, maka dia juga kafir. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan kepada kita risalah apa yang dibawa oleh para rasul tersebut dari sejak Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaihim rasula min Nuhin ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah wa yanhahum 'an ibadatit taghut." Wad dalilu qauluhu ta'ala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Allah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Dari mulai Nabi Nuh alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh umatnya agar hanya beribadah kepada Allah dan melarang mereka beribadah kepada tagut. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 36 yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Kemudian Syekh berkata, "Waftaradallahu ala jami'il ibad al-kufru bit-taghut wal iman billah." Allah mewajibkan kepada seluruh manusia agar kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah.
Penjelasannya, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul sebagai pembawa kabar gembira dan memberi peringatan. Mereka semua sepakat untuk mendakwahkan tauhid dan memerangi taghut dan semua bentuk kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Dan kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat. Maksudnya setiap kelompok. Untuk apa? Ani'budullah, agar menyerukan sembahlah Allah, yakni menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut, jauhilah taghut. Maksudnya jadikanlah taghut di satu sisi, sementara dirimu di sisi yang lain sehingga berjauhan. Ayat ini lebih tegas dalam memperingatkan dan menjauhkan kita dari taghut, sekaligus sebagai bentuk realisasi dari sikap bara'ah atau bara' berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan kepada seluruh hambanya agar kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah. Oleh karena itu, diharuskan kufur kepada taghut terlebih dahulu sebelum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Lalu, apa yang dimaksud dengan taghut? InsyaAllah akan dijelaskan di pertemuan atau di slide berikutnya. Demikian mengenai penjelasan singkat tentang hari kebangkitan dan tugas para rasul. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.